kita Oke. Kita ulang lagi sebentar murojaah surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya, kalau kemarin dari setoran-setoran yang sudah saya ini, kebanyakan itu salah justru pada di ayat 4 itu. Kok itu bukan H di O-in ya, jadi bukan, tapi dia emang benar-benar beda makhraj. Dia ada di tenggorokan atas, jadi harus ada ngoroknya dikit. Kholaqo gitu, jadi harus begitu. Bukan bukan ho. Jadi kholaqo, qafnya itu pantulnya ke qa bukan ke ya, jadi bukan kholaqa tapi kholaqo. Khalaqnal insana. Nun sukun ketemu sinnya itu harus di tahan ya, karena dia harus samar, nggak boleh insana, juga nggak boleh insana, tapi insana ya. Fi ahsani taqwim. Qafnya dipantul ke qa, jangan taqwim. Oke, itu banyak kan yang salah di situ. Sama di ayat 6 tuh amilus solihati, ha-nya kurang tipis. Ha-nya kurang tipis, kurang masuk tenggorokan tangan. Sama di hakimin. Nah, saran saya selalu sampaikan berkali-kali, lebih baik pahami dulu bunyi hurufnya dulu. Kalau sudah tahu cara bacanya dengan baik, jadi kita jangan ngafalin langsung dari Al-Qur'annya. Ya, baca Al-Qur'annya itu agak terakhiran. Ya, terutama buat mereka-mereka yang belum pernah ikut kelas tahsin. Ya, jadi dengarkan dulu rekamannya. Nanti saya juga kirim Telegram atau dengarkan dulu murotal yang ada di aplikasi, baru nanti baca Al-Qur'annya buat tahu sebetulnya tulisannya seperti apa. Oke, balik lagi di ayat pertama, wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini buah tin demi buah tin dan buah zaitun. Kenapa di sini disebutkan buah tin dan buah zaitun? Nah, jadi buah tin dan buah zaitun itu adalah tempat yang istimewa. Ya, tempat yang istimewa karena di buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh di Yerusalem. Yerusalem itu ya sekarang dikuasai sama Israel ya. Itu adalah tempat Nabi Isa lahir, tempat Nabi Isa alaihissalam lahir dan menerima wahyu. Ya, jadi sebetulnya Masjidil Aqsa ini adalah tempat suci dari tiga agama samawi. Ya, tidak hanya Islam tapi juga Yahudi dan Nasrani. Jadi kebayang kalau misalkan suatu hari jumlah peziarah dari dari Islam itu sedikit, lama-lama mungkin ditiadakan. Jadi kayak terlarang untuk peziarah dari Islam untuk datang ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, sekarang apakah Masjidil Aqsa masih ramai? Masih ramai banget sih. Jadi kayak bagi Israel itu juga adalah tempat yang spesial kan. Jadi mau nggak mau keamanan di Masjidil Aqsa itu adalah yang paling ketat gitu, paling ketat karena tujuannya adalah buat apa ya namanya?
buat ya itu kan adalah devisa negara mereka juga kan. Jadi benar-benar masuk dari sektor pariwisata untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Walaupun, ada juga beberapa golongan, tapi itu bisa dipahami bahwa mereka tuh tidak mau untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa, walaupun sebetulnya hadisnya itu adalah kalau ada 3 tempat yang wajib dikunjungi, kalau ada 3 tempat yang harus dikunjungi di dunia ini adalah ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang di wilayah kekuasaan, Israel. Nah, cuman kan kalau mau masuk ke Masjidil Aqsa berarti harus, apa namanya, harus minta persetujuan Israel. Jadi nggak semua orang yang apply visa, kan Indonesia dengan Israel itu kan tidak punya hubungan bilateral ya, tidak punya hubungan diplomatik. Jadi gimana caranya biar bisa mendapatkan visa? Nah, visanya itu nanti biasanya diurus sama travel, pengurusan visa paling dekat itu di Singapura, atau ada kadang-kadang yang last minute ke sana. Tapi tetap aja harus diurus dari sebelum keberangkatan. Itu pun belum tentu di-approve. Dan bagus ya, karena kan ingat kalau misalkan paspor kita, oh ini buat pengetahuan juga ya. Kalau 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 bunda-bunda ada rencana untuk berziarah ke Masjidil Aqsa, jangan mau paspornya itu di-stamp sama, imigrasi Israel. Ya, jadi kalau kita perjalanan kemana mana itu kan paspor biasa di-stamp ya. Ya, kecuali di beberapa negara sudah memberlakukan e-passport, jadi nggak perlu di-stamp-stamp lagi. Nah, kalau Israel masih di-stamp. Nah, itu jangan boleh kalau paspornya mau di-stamp. Jangan boleh. Kenapa? Kalau paspor Anda di-stamp, maka nanti nggak bakal bisa umroh atau haji. Nggak bisa masuk ke Saudi sampai sampai masa berlaku itu habis ya. Saya nggak tahu kalau dia masa berlaku habis terus ganti paspor, apakah masih ke-track atau tidak. Nggak tahu, pokoknya nggak bisa masuk. Jadi biasanya kalau mau masuk ke Masjidil Aqsa, mau masuk ke wilayah Israel, ada kayak kartu khusus, kartu kecil itu harus minta memang, harus minta. Makanya kalau jadi nanti yang di-stamp tuh kartu kecilnya itu. Nggak sampai nggak sampai ngotorin paspor kita. Nah, jadi aman. Kalau ya nanti kalau mau mau umroh atau ibadah haji ya kartu kecilnya itu disimpan lah di dompet, jangan dimasukin di paspor. Kalau masukin di paspor juga nanti nggak bisa masuk buat ke Arab Saudi juga. Balik lagi, Yerusalem, buah tin dan buah zaitun itu banyak tumbuh di Yerusalem. Ya, buah tin dan buah zaitun ini lebih dari sekedar buah, karena di dalamnya itu mengandung banyak sekali vitamin dan mineral. Dan kandungannya ini, apa ya namanya, bagus buat antioksidannya juga tinggi, terus bagus banget buat kesehatan gitu. Bahkan menyebutkan kandungan kalsiumnya ini, kandungan mineral-mineral baiknya ini lebih baik dibandingkan kebanyakan buah-buahan. Oh, bahkan dibandingkan jeruk ya, jeruk yang katanya kan kandungan vitamin C-nya tinggi, itu hampir setara dengan si buah ara ini, buah tin. Oke, di ayat selanjutnya, setelah Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun yang banyak tumbuh di Yerusalem, berikutnya Allah bersumpah waturi sinin, waturi demi dan bukit, dan sebetulnya dia lebih condong ke bukit ya, bukan ke mountain ya. Kalau mountain itu di dalam bahasa Arab jibal. Nah, turi ini lebih ke bukit kalau di kita. Nah, mungkin kalau di sana memang tidak ada gunung yang setinggi Indonesia ya. Jadi kayak sama aja semuanya kayak per bukit gitu. Waturi sinin dan Bukit Sinai. Kenapa Bukit Sinai ini disebutkan? Karena Bukit Sinai ini adalah tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu Taurat. Ya, jadi sengaja di sini di Zaitun, yang pertama adalah tempat spesial untuk Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah
tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Wa turi sinin, perhatikan panjang pendeknya. Makanya lebih baik yang belum belajar tahsin advance, lebih baik dengarkan di murotalnya atau di rekaman telegramnya. Jadi biar benar. Kadang-kadang ke-skip. Jadi walturi sini si-nya tuh nggak panjang. Sini nah. Jadi terus padahal walturi sini nah. Walturi sinin. Apa nunnya dipanjangin. Walturi sinin. Walturi sinin. Dan Bukit Sinai. Oke. Di ayat berikutnya wahadzal baladil amin. Wahadzal baladil amin. Wahada dan ini al-baladi, balad itu adalah negeri. Ya. Al-amin, al-amin itu adalah aman. Nah, ini Kak. Aman itu amin. Sedangkan kalau ya Allah kabulkanlah, kabul itu lebih ke amin. Nah itu, makanya pentingnya memahami panjang pendek, jangan sampai salah arti. Wahadzal, zalnya Masya Allah sudah banyak yang benar, zal ujung lidah seperti mau digigit. Wahadzal baladil amin. Dan ini negeri yang aman. Wahadzal baladil amin. Nah, yang ketiga ini apa sih negeri yang aman? Negeri yang aman ini relate sama ayat-ayat lain di surah lain bahwa negeri yang aman ini adalah Mekah. Mekah dari dulu tuh Mekah itu bahkan sebelum Mekah itu dikuasai sama Islam, waktu masih kafir Quraisy, Mekah itu juga termasuk kota yang paling aman. Kota yang paling aman, terlarang banget untuk melakukan peperangan di kota Mekah sebetulnya, ya. Makanya ketika Abraha itu datang berniat untuk menghancurkan Ka'bah, nah, sebetulnya penduduk Mekah itu tenang-tenang aja, karena mereka itu yakin bahwa yang punya Ka'bah ini bukan kita. Jadi ada satu cerita, jadi waktu itu ketika pasukan bergajahnya Abraha, Abraha ini dari negara Afrika ya kalau sekarang ya, Najasyi, ya pemimpin di Najasyi. Kenapa dia bisa mau menyerang Ka'bah? Ceritanya waktu itu Abraha di Najasyi itu di Afrika itu membangun satu, nyebutnya kayak kuil ya, kayak gereja namanya Quraisy. Quraisy ini disebut-sebut lebih megah lah. Pokoknya tujuannya memang untuk menarik para peziarah yang biasa datang ke Mekah. Kan waktu itu belum Islam ya. Orang-orang tuh berziarah ke Ka'bah itu cuman untuk melakukan ritual. Ya sama, tawaf juga, tapi di dalam Ka'bahnya itu isinya adalah berhala-berhala. Nah, dan itu mengundang jutaan peziarah lah. Dan itu kan menguntungkan sekali bagi pengurus kota Mekah kan. Nah, akhirnya Abraha ingin membuat supaya negerinya itu juga dikunjungi seperti kota Mekah. Makanya dia bikin Quraisy. Apa yang terjadi? Quraisy itu megahnya minta ampun. Mereka berupaya untuk mempromosikan Quraisy supaya mereka datang ke situ. Dan qadarullahnya pada akhirnya Quraisy itu justru dibakar sama ya kafir Quraisy karena menganggap ngapain sih ikut-ikut aja gitu. Nah, karena dibakar sampai habis pula Quraisy. Padahal Quraisy itu sekeren-kerennya lah kuilnya. Terus apa yang terjadi? Tentu saja Abraham marah kan. Abraham marah dan Abraha dan para pasukannya berusaha untuk menghancurkan Ka'bah ya dengan pasukan bergajahnya itu. Ketika memasuki kota Mekah, di situ tuh banyak hamparan apa sih namanya? Unta-unta dan dombanya ratusan untanya milik
kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Eh, bapaknya adalah Abdullah. Ya. Nah, jadi Abdul Muthalib ini punya ratusan unta. Ketika sampai masuk gitu kan, terus diambil tuh semuanya sama pasukan bergajahnya Abraha. Diambil lah, disita gitu kan. Dan karena kan kalau dulu perang tuh nggak kayak sekarang ya, perbekalan itu mau nggak mau pasti habis di jalan. Jadi harus menjarah harta-harta warga di sekitar tempat dia menuju medan peperangan. Nah, ketika sudah diambil, sudah disita, itu suatu hari Abdul Muthalib ini adalah orang terpandang di Mekah. Datang, ujuk-ujuk datang ke tendanya Abraha dan pasukannya. Datang, apa yang dipikirnya Abraha dan yang lainnya, si Abdul Muthalib ini mau memohon-mohon supaya tidak menyerang Ka'bah. Tapi apa? Ternyata Abdul Muthalib cuma mau bilang, balikin dong unta-unta saya gitu. Makanya saat itu kan kaget Abraha, oh kok kamu malah ngurusin unta bukannya ngurusin Ka'bah gitu kan. Saya mau nyerang Ka'bah loh. Dan Abdul Muthalib bilangnya apa? Walaupun Abdul Muthalib waktu itu belum memeluk agama Islam ya, tapi sudah ada kepercayaan bahwa Ka'bah itu adalah miliknya Allah gitu. Jadi Allah yang akan menjaga. Apa kata Abdul Muthalib? Abdul Muthalib bilang, Ka'bah itu miliknya Allah, miliknya Tuhan semesta alam. Ya, walaupun dia mungkin tidak terlalu tahu konsepnya itu seperti apa ya, karena dia masih menyembah berhala. Sedangkan unta-unta itu adalah milik saya. Jadi saya hanya memperjuangkan apa-apa yang milik saya. Kalau Ka'bah itu miliknya Allah. Jadi biar Allah nanti yang menjaga. Saya tidak perlu menjaga Ka'bah. Gitu. Nah, akhirnya benar terjadi apa namanya? Di 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 Abraha berusaha menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Tapi kan memang sudah kayak ada apa ya namanya? Ka'bah dan sekitarnya Mekah itu udah kutuk yang baik ya. Kutuk tidak akan pernah terjadi peperangan di situ. Apa yang terjadi? Maka Allah mengirimkan pasukannya yang diabadikan di surah Al-Fil. Pasukan berupa Toir. Toir itu adalah burung-burung. Toiran ababil. Sebenarnya bukan burung ababil ya. Maksudnya burung-burung yang berbondong-bondong. Ababil itu adalah berbondong-bondong. Berkelompok-kelompok. Nah, seperti itu. Negeri Mekah ini aman banget sebetulnya. Sebetulnya tuh aman banget. Tidak pernah terjadi peperangan di kota Mekah. Emang kayak diharamkan gitu. Baru terjadi peperangan di kota Mekah ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah sampai ke 8 tahun setelah hijrah. Rasulullah dan pasukannya itu balik lagi ke kota Mekah. Tujuannya untuk apa? Untuk merebut kota Mekah dari kafir Quraisy. Kenapa? Walaupun senyaman-nyamannya di kota Madinah, nanti bunda-bunda atau bunda-bunda yang pernah umroh atau haji pasti pernah merasakan bahwa beda banget vibes-nya antara kota Madinah dan kota Mekah. Kota Madinah tuh kayak kota idaman untuk tinggal sebenarnya, nyaman, damai banget, nggak ada, tidak apa ya, ya karena mungkin Mekah tuh dari dulu sudah kota ya, jadi rasanya ya mirip-mirip kayak Jakarta, buru-burunya gitu loh. Nah, di Madinah walaupun damai, tapi kan masalahnya kalau mau haji atau umroh harus ke Mekah. Maka mau nggak mau, akhirnya pada tahun 8 Hijrah, Rasulullah balik ke kota Mekah untuk memperebutkan Mekah supaya bisa dikuasai oleh Muslim. Gitu. Ya, itu pertama kalinya benar-benar terjadi peperangan. Ini ada dijelaskan ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Nah, itu juga disebutkan di situ. Dan juga disebutkan di surah An-Nasr nanti. Oke. Ayat 3. Wa hadzal baladil amin.
Dan ini baladi negeri, dan negeri ini aman. Ya, wahadal baladil. Lanjutnya di ayat 4. Nah, ini yang sering salah nih. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, khalaqna ini adalah kami ciptakan al-insana, manusia, fi, dalam ahsani itu sebaik-baiknya takwim. Takwim itu adalah bentuk, dalam sebaik-baiknya bentuk, dalam sebaik-baiknya cetakan gitu. Jadi Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya, tidak ada cacat. Ya, kalau di surah An-Mulk ayat 3 sampai 4 kita sampai disuruh perhatikan ada nggak sih kurangnya dari penciptaan manusia, itu nggak ada sama sekali. Sampai lihat berkali-kali nggak akan menemukan kekurangan. Sekalipun dia mungkin tunanetra, tidak bisa melihat, orang bilang dia adalah disability, sebetulnya mungkin yang disability itu siapa nih? Tergantung dari kacamata mana. Dari kacamata kita, orang yang tidak menggunakan, tidak bisa melihat mungkin disebutnya disability, tidak bisa melihat. Tapi orang yang tunanetra, mungkin mereka malah bilang kita tuh disability. Kenapa? Karena apa namanya, sensitivitas kulitnya itu berbeda sama kita. Jadi kayak kita tidak sesensitif dia, pendengaran kita juga tidak sesensitif dia. Jadi kita menurut kacamata mereka juga disability. Kho itu kho ngorok ya, bukan ho, bukan ho, bukan kholaqona. Jadi bukan ha di o-in. Ini kho, bener-bener ngorok ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insana, manusia, fi ahsani, sebaik-baiknya taqwim, cetakan. Ya. Setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat yang mulia, Allah menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis yang terbaik. Dari segi fisik, manusia tuh satu-satunya makhluk yang jalannya tegak ya. Ya, makhluk di bumi ya. Jadi otaknya itu ada di kepala, bukan anggapan orang yang ada di dengkul. Otaknya itu bebas berpikir, menghasilkan ilmu. Tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmunya itu. Jadi bisa lahir teknologi. Dengan kondisi fisik psikis yang terbaik, sehingga bisa mengolah akalnya. Dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Makanya manusia ini dinobatkan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Walaupun tadinya keputusan Allah untuk menobatkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini ditentang abis-abisan sama syaitan. Syaitan itu nggak suka. Kata setan, iya apa-apaan manusia cuma dibuat dari tanah kok mau jadi pemimpin di muka bumi. Gitu. Dulu, ini mungkin saya pernah sampaikan ya dahulu. Dulu banget sebelum manusia ini ada di muka bumi ini, ya, kan jadi kan langit dan bumi ini diciptakan duluan sebelum penciptaan manusia, ya. Dulu langit dan bumi diciptakan, kalau menurut saintis dulu buminya itu masih panas, benar-benar panas membara, itu menurut logika sains mereka dan mungkin melalui penelitian-penelitian itu masuk akal. Kenapa? Karena dulu yang menghuni bumi itu adalah bukan manusia. Ya, siapa yang menghuni bumi? Yang menghuni bumi pertama kali adalah ya para jin. Jin itu kan dibuatnya dari api. Ya, makanya kenapa disebut suhu bumi saat itu masih panas banget, masuk akal. Ya. Dulu yang menghuni bumi ini ada makhluk jin dari golongan hin dan bin. Nyebutnya hin dan bin. Dulu bumi ini juga sempat damai ya menurut standar damai zaman dahulu ya. Damai dengan segala ininya lah. Mirip seperti sekarang tapi dengan standar yang beda sekali lagi. Dan apa yang terjadi di kemudian jin dari golongan Hin dan Bin itu berantem.
berantem sampai akhirnya menimbulkan kekacauan di muka bumi. Bumi ini jadi ancur-ancuran. Nah, ini masuk akal juga karena di teori di teori sains itu kan menyebutkan bahwa terjadi Big Bang, ya, terjadi dahsyat apa ledakan yang dahsyat, Big Bang gitu. Masuk akal karena memang dulu ancur-ancuran banget. Ancur-ancuran karena terjadi perseteruan antara geng Hin dan Bin. Hin dan Bin ini adalah jin. Terus apa yang terjadi? Allah sampai menurunkan pasukan langit untuk menghancurkan Hin dan Bin ini. Makanya banyak eh, apa golongan Hin dan Bin ini banyak yang mati kan, akhirnya banyak yang mati. Terus yang tidak mati mereka mereka pindah kemana? Mereka melarikan diri kemana? Yang mereka yang tidak mati itu melarikan diri ke laut. Ke laut. Jin-jin larinya ke laut. Nah, makanya kenapa sekarang ada fenomena segitiga bermuda, hal-hal yang tidak bisa dipahami secara sains banget kan, walaupun mereka menyebutkan bahwa di segitiga bermuda itu ada medan magnet yang sangat tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang di situ ada hilang gitu. Atau ada juga, ya, terlepas dari itu mitos atau tidak, seperti adanya apa sih kayak Nyi Roro Kidul dan atau mana-mana lagi dari negara-negara lain itu ada yang berbeda tentang laut. Itu kemungkinan besar memang benar adanya karena memang Hin dan Bin itu larinya ke sana. Jadi kalau ada kekuatan-kekuatan dasar, oh alam Islam itu adalah jin Hin dan Bin yang masih tersisa. Ya. Nah, apa yang terjadi dengan ketika akhirnya setan itu tahu bahwa manusia itu mau diangkat menjadi khalifah di muka bumi? Tentu saja setan itu marah. Kayak ngerasa, kok bisa sih? Makanya setan-setan itu karena kesombongannya itu diusir dari surga. Karena waktu ketika disuruh sujud, ketika Allah membuat Nabi Adam, menciptakan Nabi Adam, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalqal insani min tin. Itu ada di surah As-Sajdah ayat 7. Allah memulai penciptaan manusia dari tin. Tin itu tanah, dari tanah. Terus bilang ke makhluk lain, ini nanti calon khalifah di muka bumi. Yang paling menentang saat itu adalah setan. Setan nggak mau bersujud. Nggak mau bersujud. Sujudnya bukan sujud ke manusianya ya, tapi sujud kepada Allah intinya. Bahwa Allah menciptakan makhluk sekeren manusia, yaitu Nabi Adam. Sampai وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Nah, itu ada di surah mana itu? Ada di surah Al-Kahfi ayat 50. Di situ disebutkan bahwa dan ketika dikatakan kepada semua makhluk, yaitu malaikat untuk bersujud kepada Adam, pada penciptaan Adam, mereka bersujud. Mereka langsung bersujud, kecuali iblis. Siapakah tuh iblis? Iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu adalah golongan jin tapi yang fafasaqa an amri rabbi, yang tidak patuh, yang mendurhakai perintah Tuhannya. Ya, makanya dibilang afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai penolong selain aku, padahal mereka adalah musuhmu. Bi'salil zalimina badala. Dia iblis seburuk-buruk pengganti Allah, orang yang zalim. Nah, jadi kita tidak boleh meminta pertolongan kepada jin, lagi iblis. Oke, itu tadi hanya intermezzo. Jadi penguasa bumi yang pertama bukan manusia, ya, tapi jin-jin itu, Hin dan Bin, ya. Makanya sebetulnya apa ya? Kalau
Sebenarnya nggak cuma ke laut ya, kemanapun itu. Teruslah jangan lupa untuk zikirnya. Bagusnya itu pas waktu subuh, itu jangan lupa untuk zikir paginya. Ya, buat biar kita dijaga. Karena di sekitar kita ini banyak sekali, apa ya namanya? Ya, banyak sekali syaitan-syaitan, jin-jin yang mungkin akan menjerumuskan kita. Oke, berikutnya ayat 5. Humma rodadnahu asfala safilin. Tumma, kemudian rodadenahu, kami kembalikan mereka asfala safilin, ke tempat yang lebih rendah, serendah-rendahnya. Ya. Jadi asfala safilin itu, asfala itu adalah rendah. Jadi kayak minyak lapar selapar-laparnya gitu lah. Asfala safilin. Jadi itu penegasan bahwa ini lebih dari eh, ya, ini lebih dari apa ya namanya? Lebih dari sekedar rendah. Apa serendah-rendahnya tempat? Serendah-rendah tempat adalah neraka. Serendah-rendahnya tempat itu adalah neraka. Ya. Manusia yang paling baik dan sempurna, kejadiannya itu akan menjadi tidak berguna bila tidak dijaga. Bila dia tidak dijaga fisik dan psikisnya. Ya, manusia yang paling sempurna rohaninya itu bisa menjadi jahat dan merusak di muka bumi kalau tidak diberi sentuhan agama dan pendidikan yang baik. Manusia yang lemah akan menjadi beban dan manusia yang jahat akan merusak masyarakatnya. Akhirnya di akhirat dia akan masuk neraka. Dengan demikian manusia itu akan menjadi makhluk terhina dan akan dikembalikan di asfala safilin. Dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya. Tumma rodadnahu asfala safilin. Dalnya itu dipantulin ya. Rodadnahu asfala safilin. Nah, berikutnya nida ayat 6 ini sebetulnya familiar karena ada labina amanu wa amilus salihati. Ulang lagi. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali ladina, orang-orang amanu, orang-orang yang beriman. Ya. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang amanu beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, falahum, maka mereka akan mendapatkan ajrun. Ajrun itu balasan, reward, ya. Ghairu mamnun itu tidak terputus. Jadi uninterrupted reward. Tadi kan di sebelumnya itu kan tumarodadnahu asfala safilin. Kemudian manusia-manusia yang sebetulnya sempurna itu akan dikembalikan di tempat serendah-rendahnya. Tapi ada manusia-manusia yang tidak dimasukkan ke dalam neraka, tidak dikembalikan di tempat yang serendah-rendahnya. Siapakah mereka? Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ingat, iman saja tidak cukup kalau tidak dibarengi amal saleh. Jadi amal saleh selalu berbarengan dengan iman. Ya, iman tanpa amal saleh maka dia itu bohong belaka lah. Ya, di iman keimanan seseorang itu akan terlihat dari sikap dia, dari amal salehnya. Jadi bohong kalau misalkan dia mengaku dirinya beriman tapi tetangga, teman, saudara merasa dia adalah menyebalkan, tidak suka berlama-lama berada di dekat dia, gitu ya. Jadi mesti dibedakan juga nih, siapa yang suka berlama-lama dengan kita, siapa yang tidak suka berlama-lama dengan kita. Jangan sampai yang suka berlama-lama dengan kita adalah golongan-golongan yang apa ya, yang bertentangan dengan agama. Kalau di dalam Islam itu ada konsep, ada istilah mudahana dan mudaroh. Mudahana itu adalah mengorbankan
agama demi kepentingan dunia. Ya, seperti apa? Misal, mengorbankan prinsip agama demi kepentingan dunia. Contohnya adalah mereka-mereka yang muslim, ya, mereka-mereka muslim. Kalau namanya muslim berarti itu apa? Berarti dia paham bahwa Allah itu satu, tauhid dan lain sebagainya gitu kan. Terus bahwa dia paham bahwa tidak ada konsep LGBT di dalam Islam gitu. Tapi karena dia Islam, dia calon pemimpin Islam, terus akhirnya dia karena dia pengen menarik pemilih voter dari golongan itu, dari golongan LGBT, maka dia kayak mendekatkan diri ke golongan LGBT dengan menyampaikan mungkin nanti ada program kerja atau bantuan bagi kaum LGBT supaya dia bisa hidup di masyarakat gitu. Nah, itu namanya mudahana. Dia kayak berlemah lembut kepada golongan yang merupakan musuh Islam. Musuh Islam. Jadi kayak begitulah. Jadi berlembut. Beda sama mudaroh. Mudaroh itu apa? Nah, kalau mudaroh itu misalkan contohnya di satu kajian ada ustadz, sebenarnya itu kajiannya kajian sunnah. Salah. Mungkin kebanyakan mereka pada pakai baju jubah gamis hitam-hitam. Tapi ujuk-ujuk ada satu akhwat pakaiannya celana gitu. Celana jeans dengan kerudungnya. Nah, adab yang terbaik adalah yang penting nggak seksi lah ya. Kalau masih seksi baru. Adab yang terbaik adalah biarkan saja dia ikut pengajian itu. Nggak usah dikomentari dari situ, biarkan saja. Ya, siapapun itu, kalau dia hatinya sering mengaji, hatinya itu akan melembut, akan mudah menerima kebenaran. Nah, begitupun kayak misal ustadz di satu majelis tiba-tiba ada anak pang masuk dengan tato-tatonya dengan gaya pangnya gitu dan dia pengen ikut ngaji, jangan dilarang. Ya, itu namanya mudaroh. Karena itu nanti untuk kemaslahatan dia. Insya Allah siapa tahu Allah izinkan untuk memberikan hidayah ke dia, maka dia dapat hidayah. Ya, beda mudahana sama mudaroh. Kalau mudahana tujuannya adalah dunia demi untuk eksistensi duniawi. Sedangkan kalau mudaroh adalah tujuannya untuk akhirat. Supaya menjadi kebaikan bagi orang itu. Makanya didekati. Falahum ajrun ghairu mamnun. Ingat, kebaikan kecil jangan underestimate kebaikannya. Kebaikan kecil siapa tahu itu bisa menjadi wasilah kita masuk surga. Kebaikan kecil. Illalladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan balasan yang tidak terputus. Oke, di ayat 7-nya, وَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. Fama itu artinya maka apakah yukadzibu takdzib, kadzab itu artinya dusta. Maka apakah mendustakanmu ba'du biddin sesudah hari pembalasan. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Maka apakah, jadi Allah ini kayak berusaha mempertanyakan gitu, kok bisa-bisanya kamu tuh masih ngeyel, masih menganggap semua yang di dalam Al-Quran ini adalah kebohongan, gitu, ya. Jadi makanya itu nanti orang-orang yang bakalan diberikan VIP VIP seat gitu kan untuk melihat langsung
hari kiamat itu adalah mereka-mereka yang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Makanya mereka diberi kesempatan untuk melihat. Kita-kita yang insya Allah percaya pada hari kiamat tanpa perlu melihat, itu kita udah dimatikan nanti sebelum hari kiamat. Saya pernah sampaikan waktu itu ya tentang level keyakinan seseorang. Jadi ada yang pertama ilmal yakin. Dia meyakini sesuatu itu adalah kebenaran hanya dengan mengetahui ilmunya. Ya, ilmunya. Jadi dia tahu bahwa api itu panas tanpa perlu megang apinya, dia sudah sudah percaya. Misalkan kalau di satu kebakaran misalnya, kalau di satu kebakaran dahsyat ya, terus kita lihat asap besar yang membumbung di angkasa, dilihat, wah itu ada asap besar. Karena kita sudah terbiasa dengan, oh tidak ada asap kalau tidak ada api, maka kita cukup, oh kayaknya ada kebakaran ya. Ya, ada kebakaran nih kayaknya. Udah, cukup aja percaya bahwa, oh iya ada kebakaran tanpa perlu datang langsung ke tempat itu. Misalnya, oh ini deh ada asap besar, dia ikutan, ayo kita lari ke sana, lihat yuk ada kebakaran kali ya, gitu. Nggak usah sekepo itu. Itu namanya ilmal yakin. Ya, jadi ilmal yakin certainty based on knowledge. For example, for example, you saw smoke. Out of this knowledge, you were certain there is a fire, but you haven't seen the fire yet. Ya, jadi tanpa perlu melihat dia udah, ya ada api. Sama seperti kita belum pernah lihat neraka, existing nerakanya kayak apa, tapi kita udah pernah membaca di dalam Al-Qur'an, sudah pernah diceritain sama guru-guru agama, maka percaya aja. Ilmal yakin. Yang kedua, the second level is ainul yakin. Ainul yakin itu adalah keyakinan yang berdasarkan kalau udah ngelihat. Kalau sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Certainty based on seeing. Ya, kalau yang tadinya dia cuman first you saw smoke, lihat apa nih? Lihat asap, ya asap, oh ada kebakaran gitu. Terus tapi kan jiwa keponya, dia tipe orang yang aku harus ngelihat dengan mata kepala sendiri baru yakin itu adalah ada api gitu. Terus akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak cuma, ya ada api ya, oh iya ada api ya gitu. Terus dia malah gini, terus dia datengin tempat itu. Nah ini mirip kayak orang yang nggak percaya adanya existing neraka, maka dia pengen ngelihat sendiri gitu. Yang ketiga, level yang ketiga keyakinan itu adalah hakul yakin. Hakul yakin ini tidak hanya melihat dengan mata kepala sendiri, dia udah tahu ceritanya tentang neraka, tapi dia melihat dengan mata kepala sendiri dan benar-benar itu eksis ada di situ. Itu certainty based on truth. Ini tipe-tipe orang yang kepo. Dia udah, dia tadi lihat asap besar, dia deketin sampai ke sumber, oh benar ada kebakaran, tapi dia masih belum percaya. Emangnya panas apinya? Dia deketin itu tempat sumber kebakaran. Sampai ngerasain sendiri kalau kena ke tangan kebakar gitu. Jadi benar-benar certainty based on truth. Dia tuh baru percaya kalau sudah personally experience it by touching the fire and feeling the heat of it. Jadi baru percaya kalau udah megang. Nah, itu nauzubillah min dzalik. Itu tipe-tipe orang kafir tuh kayak gitu. Dia tuh nggak percayaan. Dia udah ada cerita, oh nanti ada neraka gitu kan. Kayak sampai ada lagunya, apakah surga neraka itu beneran ada gitu. Ya susah kalau tidak dipahami secara iman. Nah, wama yukadzibuka ba'du biddin, yang terakhir, alaysallahu biahkamil hakimin. Alaysa, bukankah Allah biahkamil, lebih bijaksana seadil-adilnya hakimin, para hakim. Bukankah Allah ya lebih bijaksana,
mungkin bisa lebih sederhana, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, Allah itu adalah seadil-adilnya hakim. Ya, seadil-adilnya hakim. Jadi kalau kita sekarang sedang merasakan ketidakadilan di dunia, nggak usah terlalu ngoyo untuk mendapatkan keadilan itu. Cukup berusaha semampunya aja. Kayak misalkan tanah kita, atau misalkan biasanya ini kebanyakan adalah tanah warisan ya. Ya bukan hanya warisan sih, atau apalah, biasanya berbisnis dengan teman gitu, terus atau beli tanah gitu, tanahnya itu dikurang-kurangin gitu kan. Nah, kita tuh cukup seininya aja lah, semampunya kita. Nggak perlu lah kayak kadang-kadang ada orang yang sampai ngotot banget, ya aku harus mendapatkan keadilan. Aku nggak bisa kalau nggak mendapatkan keadilan. Dia sampai mengeluarkan uang ratusan juta atau miliaran untuk menyewa pengacara, dan itu sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin, ya, demi untuk mendapatkan keadilan. Udah habis banyak nggak dapat juga. Ya, udahlah. Jadi kalau misalkan kira-kira ngeluarin uang banyak untuk mendapatkan keadilan itu, udahlah, forget aja. Biar Allah yang membalas. Ingat, Allah tidak tidur. Allah akan selalu melihat. Dan Allah tuh akan selalu melihat. Jadi kayak nggak usah terlalu ngoyo untuk mengejar keadilan di dunia. Oke. Sebentar, saya juga nanti mau share Twizy ya. Twizy-nya sih enaknya sih langsung kerjain aja nanti. Maksudnya nggak nunggu sampai besok-besok, karena cuma dikit kok. Ini cuma mau menguji sampai di mana. Oh, tadi kayak ada pertanyaan. Chat. Iya, iya pakai kartu gitu, benar. Right. Jadi kartunya tuh kecil. Kartu. Yang itu punya di mana ya? Bilang. Kalau zikir pagi petang, bisakah dibacakan dengan niat untuk seluruh anggota keluarga? Hehehe. Nggak bisa. Kecuali sama anak, itu pun sambil ngusap-ngusap anaknya. Jadi di dekat anaknya. Di dekat anaknya. Di dekat anaknya sambil diusap-usap. Kalau sama suami gitu ya, enggak lah. Enggak. Udah beda. Jadi emang harus sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Jadi kalau kita... Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Ini nanti saya share quiz-nya, jadi diisi ya. Insya Allah pekan depan aku saya off dulu ya, karena mungkin waktunya nggak bisa ya kalau pas Sabtu sama Ahad. Jadi kemungkinan 2 pekan lagi baru kita langsung lanjut ke surat selanjutnya. Ya, ini surat At-Tinnya sudah selesai. Jadi nanti 2 pekan lagi kita masuk ke surat selanjutnya. Baiklah, apakah ada pertanyaan Bunda-Bunda Solehah? Hari ini ada 85. Iya. Oke. Oke. Baiklah. Kalau pengen japri buat pertanyaan nggak apa-apa banget ya. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Japri aja. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan, marilah kita tutup pengajian hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Ustazah. Assalamualaikum.